Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Nur Zahra, siswi dari SMK Kesehatan Prima Indonesia, kelas 12 Asisten Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas Bahasa Indonesia dari Bu Umri Atiullah. Sebelum saya mempresentasikan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kami turut prihatin dengan kondisi dunia saat ini. Dengan adanya musibah COVID-19, kami tidak bisa ikut ujian nasional atau UNBK dan ujian-ujian lainnya. Akhirnya, dengan sangat berat hati, kami mengikuti ujian-ujian online. Dan jadilah kami angkatan corona. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Di sini materi saya ialah sphygmomanometer, yang biasa dikenal orang-orang dengan sebutan tensimeter. Pengertian sphygmomanometer. Sphygmomanometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah manusia dengan mengetahui berapa tekanan darah kita. Apakah tekanan darah kita normal atau tidak? Tensi darah normal manusia adalah 120/80 mmHg. Yang kedua, ada manfaat penggunaan sphygmomanometer. Manfaat penggunaannya ialah untuk mendeteksi adanya kemungkinan atau resiko hipertensi. Yang kedua, membedakan antara hipertensi dan sindrom jas putih. Yang ketiga, mengetahui tindakan atau pencegahan menghadap ke atas. Gunakan handset sesuai dengan pasien dan jangan menggunakan handset anak-anak untuk orang dewasa. Letakkan stetoskop tepat di atas arteri brachialis. Lalu, pompa tensi sehingga mengembang mansetnya. Lalu buka putaran tensi pelan-pelan. Dengarkan dengan stetoskop, saat bunyi pertama terdengar, dicatat sebagai tekanan diastolik, lalu diikuti bunyi kedua yaitu sistolik. Yang terakhir, catat hasil keduanya jika sudah ditemukan hasilnya. Lalu di sini ada poin yang harus dianjurkan sebelum mengukur tekanan darah. Dipastikan sebelum mengukur tekanan darah itu, kandung kemih harus kosong dan usahakan untuk tidak dalam kondisi menahan kemih atau menahan buang air. Yang kedua, menghindari konsumsi kopi, alkohol, rokok, karena semua hal tersebut dapat meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, sebaiknya istirahat terlebih dahulu selama 5 menit sebelum diperiksa, serta jangan memeriksa saat kondisi tubuh baru sampai dan napasnya terengah-engah. Yang keempat, jangan berbicara atau bercanda selama melakukan pengukuran, karena jika kita berbicara, maka perawat yang sedang menensi akan sulit untuk mendengarkan bunyi diastol dan sistol. Yang terakhir, kelima, tenangkan pikiran Anda, karena pikiran yang tegang dan stres akan meningkatkan tekanan darah dari yang seharusnya. Selanjutnya, di sini ada jenis sphygmomanometer. Yang pertama, tensimeter digital. Ini sangat pokok karena semua hal tersebut dapat meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, sebaiknya istirahat terlebih dahulu selama 5 menit sebelum diperiksa, serta jangan memeriksa saat kondisi tubuh baru sampai dan napasnya terengah-engah. Yang keempat, jangan berbicara atau bercanda selama melakukan pengukuran, karena jika kita berbicara, maka perawat yang sedang menensi akan sulit untuk mendengarkan bunyi diastol dan sistol. Yang terakhir, kelima, tenangkan pikiran Anda, karena pikiran yang tegang dan stres akan meningkatkan tekanan darah dari yang seharusnya. Selanjutnya, di sini ada jenis sphygmomanometer. Yang pertama, tensimeter digital. Ini sangat mudah, tensimeter digital. Dilengkapi dengan handset yang dapat terpompa secara otomatis. Tapi resikonya di sini sangat bahaya jika tensimeter digital ini rusak atau sedang error. Yang kedua, tensimeter aneroid. Tensimeter aneroid ini yang sering digunakan di rumah sakit. Tensimeter ini memiliki monitor bulat dan dengan petunjuk angka. Sini biasanya ditemukan di klinik-klinik, rumah sakit yang ada di IGD. Dan yang terakhir di sini ada tensimeter air raksa. Tensimeter air raksa ini memerlukan stetoskop untuk mendengar munculnya bunyi suara tekanan sistolik dan diastolik pada jantung. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf sudah menyita waktunya.